Nah, di pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang VoIP. Apa sih VoIP? Kemudian cara kerjanya, fungsinya itu gimana? Jadi di pertemuan kali ini kita bahas. Ini sebenarnya materi ini lanjutan dari materi kelas 2, teknologi layanan jaringan kelas 2, kemudian dilanjutkan di kelas 3 dengan pembahasan lanjutan yang lebih lebih spesifik. Contohnya hari ini kita belajar VoIP. Nah, kemudian kita akan kembali ke masa lalu sedikit sampai akhirnya nanti kita masuk ke topik pembahasan kita. Jadi kalau zaman dulu ya, manusia itu kan sebenarnya dikenal dengan makhluk sosial. Makanya dari zaman dulu itu kita selalu mencoba berkomunikasi dengan beragam cara. Contohnya kayak zaman dulu itu kita menggunakan surat manual dikirim lewat pos dan segala macam atau dititipkan atau bahkan yang lebih tua lagi pakai dikirim pakai merpati ya. Kemudian berkembang ke zaman berikutnya mulai ditemukan perangkat telepon yang lama, terus bergulir cara orang berkomunikasi juga kalau jarak jauh itu gimana mereka pakai telepon, telepon yang lama, kemudian berkembang sampai era sekarang lewatin apa? Masa-masa telepon radio, terus masa-masa warnet, masa apa? Wartel itu kan. Jadi dulu orang mau nelpon aja harus ngantri di bilik wartel dulu. Bayar berapa sekian menit panggilannya. Kalau lokal, kalau luar negeri atau interlokal berarti biayanya nambah lagi. Nah, sampai akhirnya muncul telepon genggam zaman itu yang masih gede-gede ya. Jadi telepon genggam saat itu masih gede-gede dan mahal. Jadi kalau zaman dulu itu mau beli SIM card aja kadang-kadang nggak kebeli karena mahal. Jadi kadang-kadang orang zaman dulu itu beli SIM cardnya SIM card bekas. Jadi ada nomornya tapi bekas. Nah itu pun berlangganan ya. Jadi berlangganan. Jadi orang-orang yang kaya lah kalau bahasanya zaman dulu itu baru bisa menggunakan telepon genggam. Kemudian maju lagi, mulai teknologi itu diinovasi, dikembangkan lagi sampai akhirnya harganya bisa murah. Bisa siapa aja bisa beli. Orang-orang di pasar, orang-orang di proyek semuanya bisa pakai dulu. Jadi dulu tuh mungkin kalau orang-orang penting aja setelah itu bisa berkembang setiap orang bisa punya, tapi bentuknya masih besar dan belum punya fasilitas-fasilitas yang terhubung ke internet seperti hari ini. Kemudian zaman bergulir lagi sampai akhirnya kita merasakan menggunakan teknologi yang canggih, smartphone. Jadi di teknologi yang kita gunakan hari ini nggak cuma bisa baca teks atau lihat gambar aja, tapi sudah lebih canggih, sudah bisa telepon video atau seperti yang hari ini kita lakukan, video conference, menggunakan internet dan segala macam itu sebagai bentuk dari inovasi-inovasi yang dilakukan dalam hal telekomunikasi. Nah, dalam setiap inovasi, kenapa sih inovasi itu dibutuhkan? Latar belakangnya apa? Otomatis latar belakangnya karena mahal. Karena banyaknya cost yang dikeluarkan saat itu untuk teknologi yang lama itu costnya banyak. Contohnya ya kayak tadi saya ceritakan, dulu mau beli handphone aja mahal banget. Kemudian SIM cardnya juga mahal. Makanya sampai ada yang beli SIM card bekas. Nah, jadi dibutuhkan inovasi supaya biaya yang mahal tadi bisa berkurang. Kemudian kalau biaya itu berkurang, setiap orang akhirnya bisa mengeluarkan biaya yang rendah untuk memanfaatkan teknologi untuk komunikasi tersebut. Jadi kayak smartphone hari ini kan sudah murah-murah ya. Kalau kita mau yang basic, maksudnya yang bisa video call, bisa WhatsApp dan segala macam mungkin murah atau bahkan kita bisa beli second yang harganya murah banget gitu. Untuk banyaknya fitur yang didapatin itu sudah murah. Nah, kemudian dari inovasi-inovasi itu berlanjut, jadi dari inovasi yang awalnya jadul terus menengah naik naik ke inovasi-inovasi yang semakin modern,
Itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu supaya eh, berkembang, supaya akses informasi itu juga cepat. Jadi kalau dulu mungkin kalau pakai surat dibutuhkan waktu 1 minggu baru bisa dibaca, kemudian dengan inovasi bisa ditelepon, kemudian dengan inovasi lagi bisa video call di tempat yang jauh dan berbiaya murah. Nah, jadi itu inovasi-inovasi yang tujuannya untuk memudahkan kita, kemudian supaya biaya dari telekomunikasi itu murah. Oke, kita lanjut. Kemudian inovasi itu akhirnya sampai pada hari ini, di mana hari ini itu kita mengenal VoIP. Kalian sebenarnya sudah mengenal VoIP, tapi mungkin masih bingung. Apa sih VoIP gitu? Jadi VoIP itu sebenarnya ada di sekitar kita kalau hari ini loh ya. Hari ini karena kita sudah menggunakan smartphone, jadi VoIP itu sebenarnya teknologinya sudah kita gunakan. Nah, jadi VoIP itu adalah kepanjangannya nih ya bahasa Inggris. Jadi VoIP adalah atau VoIP adalah Voice over Internet Protocol ya. Jadi teknologi VoIP itu adalah teknologi yang menggunakan IP atau Internet Protokol atau jaringan internet. Jadi ini adalah solusi dari masalah-masalah yang tadi, yang berbiaya mahal, kemudian mungkin jaringannya juga terbatas dan segala macam. Jadi kita butuh inovasi. Nah, lahirlah salah satu inovasi hari ini yang sangat berguna, yaitu VoIP, yang mana dalam penerapannya itu lebih murah, kemudian aksesnya juga lebih cepat dan bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari. Jadi itu yang paling penting. Jadi singkatannya apa tadi ya? Ini kalian baca Voice over Internet Protocol. Jadi suara yang dikirimkan menggunakan protokol internet atau standar protokol internet. Jadi ini bisa digunakan oleh siapa saja karena hari ini sudah beragam banget ya. Jadi dari internet itu, jadi kalau telepon biasa kan itu dari sinyal analog ya, diteruskan ke perangkatnya, kemudian disalurkan lagi kepada penerima. Tapi kalau VoIP ini diteruskan awalnya dari internet, jadi kita melakukan panggilan telepon dari internet, kemudian sinyal itu dirubah di internet menjadi sinyal digital, kemudian diteruskan ke pengguna. Nah, kemudian di dalam penerapannya, itu dalam keseharian kita sudah gunakan. Kenapa saya bilang sudah gunakan? Apa sih contohnya nih? Contohnya Skype. Nah, jadi mungkin sudah ada yang pernah install Skype. Jadi Skype itu untuk video conference biasanya ya. Ini salah satu aplikasi yang paling awal menggunakan teknologi VoIP ya. Jadi di Skype itu awalnya itu memang sudah menggunakan teknologi teknologi VoIP. Kemudian mereka semakin mengembangkan, jadi teknologinya itu dibuat lebih lebih canggih. Jadi bisa menggunakan video conference untuk melakukan panggilan video dalam jumlah atau menggunakan grup yang besar. Jadi kalau biasanya itu kecil-kecil mungkin 2 orang, jadi Skype itu sudah lama dia menggunakan panggilan bergrup untuk telekonferensi itu dia sudah menggunakan lebih lebih dulu. Nah, terus fungsi utama dari teknologi VoIP ini apa sih fungsinya sebenarnya? Apa yang menjadi penting? Nah, jadi fungsinya itu sebenarnya VoIP itu adalah untuk memudahkan komunikasi. Jadi memudahkan komunikasi. Jadi masyarakat kita ini beragam kebutuhannya dalam hal komunikasi, jadi dibutuhkan juga inovasi yang beragam. Jadi kalau telepon aja atau SMS saja nggak cukup, dibutuhkan teknologi yang lebih beragam lagi, makanya dikembangkan. Jadi untuk memudahkan. Kemudian penerapannya juga harus lebih murah. Gimana sih bisa bangun infrastruktur sendiri yang lebih murah? Contohnya kalau di desa tertinggal, contohnya kalau di Papua. Gimana sih kita mau berkomunikasi di Papua seandainya teknologi hari ini tuh mahal? Nah, makanya kita gunakan VoIP sebagai alternatif yang sangat berguna untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak terjamah oleh provider
telekomunikasi yang besar, contohnya Telkomsel atau XL atau Indosat nggak bisa masuk ke sana. Nah, terus gimana orang sana bisa komunikasi? Nah, salah satunya dengan VoIP ya. Nah, oke. Jadi tadi aplikasi apa aja yang ada di sekitar kita, aplikasi VoIP itu. Nah, kita lihat tadi ada Skype, nah, ada lagi WhatsApp, WA ya. WA yang kita gunakan itu juga menggunakan teknologi VoIP. Kemudian ada lagi Line dan segala macam kayak KakaoTalk dan segala macam. Jadi itu semuanya menggunakan dasar dari teknologi VoIP yang dikembangkan sedemikian rupa, dikembangkan lebih kompleks, lebih rumit, kemudian digunakan dalam keseharian kita hari ini. Jadi kita sudah nggak asing lagi sebenarnya dengan teknologi VoIP tersebut. Karena kita sudah menggunakannya tiap hari, cuma kita nggak tahu background atau mesin yang berjalan di belakangnya itu menggunakan teknologi apa. Dan hari ini kita baru tahu ternyata menggunakan teknologi VoIP ya, menggunakan teknologi yang dihubungkan dengan internet protokol atau menggunakan jaringan internet. Nah, kemudian cara kerja VoIP ini bagaimana? Jadi sebelumnya saya ada sempat singgung sedikit. Jadi cara kerjanya itu adalah dia mentransmisikan atau mengirimkan data yang sebelumnya itu datanya itu berupa sinyal analog. Jadi kalau sinyal analog itu simbolnya seperti ini yang di sebelah kiri ya. Kemudian dari telepon itu suara analog itu kemudian diteruskan oleh sistem itu dirubah menjadi sinyal digital. Nah, jadi dirubah menjadi sinyal digital, ditransmisikan melalui router atau modem atau hub. Jadi perangkat-perangkat ini itu perangkat di bawahnya ini digunakan kayak WiFi ini, isinya router, isinya hub, itu digunakan untuk mentransmisikan sinyal tadi, sinyal analog ke dalam sinyal digital. Akhirnya sampai sinyal itu ditransmisikan lagi ke handphone pengguna atau ke handphone kalian. Jadi kalau kalian nelpon, itu awalnya seandainya si Eka nelpon Adi, itu awalnya sinyalnya dari Eka itu sinyal suaranya itu sinyal analog. Kemudian dirubah menjadi sinyal digital, kemudian disampaikan lagi, dirubah lagi menjadi sinyal analog lagi baru sampai ke handphone. Makanya bisa kedengaran, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi melalui internet, ya. Jadi ditransmisikan. Dan format digital ini kelebihannya dibandingkan format analog itu lebih mudah dikontrol atau lebih mudah di maintenance. Jadi proses penggunaannya, proses ininya lebih mudah diawasi atau dikontrol dan dikompresi. Jadi sinyal-sinyal ini lebih mudah diarahkan dibandingkan dengan sinyal analog atau sinyal biasa. Jadi istilahnya berbeda antara telepon analog dengan telepon VoIP itu dalam hal sinyal. Kalau dalam hal penggunaan sama, bahkan telepon VoIP juga punya kemampuan seperti telepon digital, bahkan lebih banyak lagi tool yang bisa digunakan. Nah, kemudian syarat dasarnya dari VoIP ini gimana sih supaya VoIP ini bisa digunain? Syarat dasarnya apa? Syarat dasarnya otomatis karena tadi berbasis internet berarti harus ada internetnya. Harus ada jaringannya. Walaupun dalam keseharian kita nanti bakalan di kelas 3 ini bakalan ngoprek tentang VoIP ya. Kita akan ketemu praktek nanti. Nanti kalian akan lihat gimana sih orang TKJ itu memanipulasi internet. Nah, jadi ternyata kita nggak benar-benar harus butuh internet untuk menghubungkan VoIP. Kok bisa? Padahal pakai internet tulisannya. Kok kenapa nggak ada internet kok bisa? Nah, jadi nanti dalam praktek kita nanti kita akan menggunakan modem, tapi modem itu tidak terhubung ke internet. Jadi terhubung ke jaringan lokal atau LAN. Sudah tahu LAN ya? Local Area Network. Jadi di jaringan lab kita yang nggak ada internetnya sekalipun, kita bisa membangun telepon VoIP ini untuk
menelepon di area tinggal kita. Contohnya Adi. Adi di RT-nya situ nggak ada internet, nggak ada juga Telkomsel dan segala macam. Terus gimana kok pengen telepon-teleponan sama yang tetangganya agak jauh gitu. Nah, caranya bangun VoIP. Peralatannya apa aja? Peralatannya bisa menggunakan router tadi, walaupun router itu nggak ada internetnya bisa, kayak router mikrotik yang biasa kita gunakan. Kemudian kita juga butuh server atau laptop yang diinstal server VoIP. Kemudian kita setting dan kita hubungkan dengan pemancar. Jadi nanti dalam satu RT itu bisa komunikasi telepon-teleponan dengan nomor telepon yang kita buat sendiri dan kita atur sendiri, ya. Jadi nanti bisa kita terapin di lingkungan kita tanpa adanya internet. Jadi Adi bisa nelpon saya atau nelpon siapa, yang penting masih dalam jaringan yang sama. Jadi contohnya connect ke WiFi yang sama. Itu bisa telepon-teleponan walaupun nggak ada internet. Jadi VoIP ini unik. Basisnya adalah internet tapi bisa menggunakan jaringan lokal. Oke? Gimana? Paham atau mulai bingung? Adi megangin rambut terus, mulai bingung nggak ya? Nah, jadi tadi VoIP itu ya, VoIP itu tadi bedanya dengan telepon analog. Jadi VoIP itu dia ngerubah sinyal analog, dirubah ke sinyal digital, kemudian ditransmisikan lewat modem dan segala macam tadi ke telepon pengguna. Dan dalam implementasinya VoIP ini sangat membantu orang-orang yang berada di zona terpencil, yang nggak ada Indosat, nggak ada Telkomsel, nggak bisa nelpon. Itu bisa dikembangin, teknologi VoIP ini dipasang, membuat BTS sendiri, membuat jaringan sendiri, kemudian nomor teleponnya diatur sendiri suka-sukanya. Jadi bisa untuk telepon-teleponan pakai smartphone, pakai aplikasi tanpa internet. Nah, kalau jangkauannya diperluas, seandainya kita masang WiFi yang jangkauannya ratusan kilo, otomatis kita juga bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya ratusan kilo, dan itu gratis, ya, itu gratis. Itu hebatnya VoIP ini. Jadi kalau kita kita pengen bantu nih, oh saya ada di kampung itu nggak bisa telepon-teleponan, mau nelpon puskesmas, ada yang sakit nggak bisa, perjalanannya jauh, keburu yang apa, yang darurat itu keburu keburu nggak tertangani. Nah, berarti kita harus menggunakan VoIP, ya. Jadi contohnya tadi kayak apa, teknologi VoIP itu di sekitar kita tadi yang kita pakai itu ya, WhatsApp, itu aplikasinya contohnya. Tapi untuk VoIP yang kita kembangin nanti di lab itu, nanti kita nggak pakai WhatsApp. Kenapa? Kita pakai yang gratisan aja. Kita pakai aplikasi softphone yang lain yang bisa kita atur sesuka kita. Nah, ini masuk ke kebutuhan perangkat VoIP. Kalau kita ingin membangun VoIP tadi, telepon gratis tadi berbasis IP, kebutuhannya atau alat-alatnya itu apa aja sih, perangkat yang harus disiapin? Nah, pertama adalah softphone. Softphone ini software yang diinstal di smartphone kalian, di handphone kalian, dan di handphone orang yang akan dijadikan teman untuk ngobrol. Contohnya di kampung itu ada 10 orang, berarti 10 orang itu harus menginstal perangkat lunak si softphone ini di HP-nya masing-masing. Nanti baru dikonfigurasi sama satu orang operator, dia yang ngatur nomor teleponnya berapa, sandinya berapa, supaya nggak ketukar. Jadi nggak ada satu orang tuh punya dua nomor telepon. Jadi cukup satu aja bisa komunikasi. Jadi yang dibutuhkan perangkatnya adalah, pertama adalah softphone. Dia sebagai software atau perangkat lunak yang diinstal di smartphone bisa. Bisa juga pakai laptop. Nah, ini kelebihannya lagi nih. Jadi kalau telepon analog biasa, dia pakai telepon rumah. Nah, ini bisa diinstal di laptop. Jadi kalau nggak punya handphone, pakai laptop juga bisa. Adanya laptop, jadi bisa menggunakan laptop atau menggunakan tablet. Nah, tablet, smartphone, laptop itu sama ya, masih satu keluargaan. Atau bisa juga menggunakan IP phone. Nah, ini perangkat ini yang satu ini khusus.
Dia kayak telepon rumah bentuknya, ada pencetan, ada gagang telepon yang diangkat itu. Kemudian ada pencetannya, tapi colokannya kabelnya bukan colokan kabel telepon. Jadi kabelnya menggunakan kabel jaringan yang biasa kita gunakan di warnet atau di lab komputer, kabel yang UTP yang gede ya. Jadi kabel colokannya beda. Itu untuk IP phone. Jadi software ini sebagai penghubung nanti ketika kita berkomunikasi. Itu yang pertama, soft phone. Lanjut. Nah, IP phone. IP phone itu tadi hardware ya. Kalau soft phone tadi software, IP phone ini hardware-nya. Nah, hardware-nya juga tadi laptop juga masuk hardware ya, nggak cuma IP phone. Jadi bisa pakai laptop, bisa pakai smartphone kalian yang diinstal soft phone tadi. Kemudian ada lagi sistem operasinya. Jadi kita butuh sistem operasi atau bahasanya itu apa? Tempat untuk mengatur VoIP-nya. Jadi dibutuhkan sistem operasi yang mengatur atau menjalankan service dari atau layanan dari VoIP. Kemudian ada servernya. Server untuk apa? Untuk melayani tadi. Jadi kalau orang nelpon nggak ada servernya, contohnya kalau Telkomsel kan punya BTS ya, punya tower. Indosat punya tower. Nah, kita juga harus punya tower, tapi tower kita itu bentuknya laptop. Server kita bentuknya laptop, kemudian kita konekkan ke tower, itu bisa. Jadi sebagai pusat pengolahan data, jadi di sini nanti diatur, didaftarin nomornya si Adi berapa, nomornya si yang lain berapa, nomornya Yulia berapa, nomor saya berapa, itu didaftarkan di server ini. Jadi di server VoIP ini diatur mengenai pengolahan datanya untuk jaringan tersebut supaya nggak tabrakan. Kemudian ada modem. Nah, tadi saya bilang harus ada namanya internet atau namanya perangkat IP itu otomatis membutuhkan modem atau router. Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Contohnya RT1 dan RT2 itu otomatis jaringannya udah beda tempat. Nah, gimana ngonekinnya? Dibutuhkan modem atau router. Jadi untuk menghubungkan banyak tempat itu dihubungkan ke modem, kemudian dihubungkan ke server. Kita jeda dulu. Ada pertanyaan enggak sampai di slide yang ini? Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya lanjut karena materinya lumayan kompleks. Kalau gitu saya tanya deh. Tadi VoIP tadi apa tadi? Secara ringkas. Apa tadi VoIP? Ada yang bisa jawab? Kalian nangkapnya gimana? Ayo, yang jawab tak kasih poin tambahan. VoIP. Adi. VoIP itu, iya Pak. Ya, apa VoIP? VoIP itu suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan dari satu orang ke orang lain. Ya, telepon biasa juga. Terus kelebihannya apa tadi? Kenapa kok namanya VoIP bukan telepon biasa? Karena jaringan VoIP itu memiliki kelebihan yaitu memiliki jangkauan yang luas dan harganya terjangkau. Nah, ya oke lah mendekati. Ada lagi selain Adi yang mau jawab? Oke. Mana nih yang lain? Farel, mana Farel? Tidur. Ayo yang lain mana? Tak kasih poin. Ayo, ada yang ngerti enggak? Bedanya tadi VoIP sama telepon analog biasa, telepon zaman dulu. Kenapa kok kita butuh VoIP? Ayo, sambil kalian ngerangkum di otak kalian. Jadi pemahamannya itu harus sudah nempel ya. Ayo, ada enggak yang bisa jelasin? Ayo anak-anak, SMK itu harus aktif. Harus bisa ngasih feedback ke gurunya. Saya sudah mulai lupa nama-nama kalian ini. Ini pakai nama real apa nama enggak real lah?
Ayo, ada yang bisa jelaskan? Yang tadi yang saya jelasin tadi kira-kira intisarinya apa? Atau mungkin ada yang bertanya juga? Silahkan. Pak, saya nggak paham tadi. Nggak paham apanya? Coba jelasin. Tanyakan. Tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi tadi VoIP itu punya perangkat ya, punya perangkat yang harus disiapin. Yang pertama adalah softphone atau software yang terinstal di smartphone atau di laptop. Jadi software yang diinstal di hardware atau di perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian harus ada sistem operasinya. Kalau nanti kita di lab itu kita menggunakan OS berbasis Linux atau berbasis open source, biasanya kita menggunakan breaker. Jadi breaker itu sistem operasi khusus untuk menghandle VoIP. Jadi dia di dalamnya sudah banyak service Asterix, service untuk menjalankan berbagai hal yang dibutuhkan untuk manajemen dial plan. Jadi dia berfungsi seperti operator tapi ditangani oleh software yang bagus. Itu. Jadi breaker itu bagus banget softwarenya. Jadi nanti kita bakalan ketemu di lab, kita coba ini. Jadi ini nggak sekedar teori, nanti kita terapin beneran sampai kita bisa melakukan panggilan ya. Jadi kita telepon-teleponan tadi menggunakan VoIP terus gratis. Nggak butuh pulsa ya. Yang dibutuhkan hanya jaringan yang siap, kemudian kita berada di jaringan yang sama. Jadi kalau sudah beda jaringan, otomatis kita harus butuhkan router lagi untuk menghubungkan jaringan itu. Jadi kalau masih jaringannya sama di WiFi yang sama, otomatis berapapun orangnya bisa kita tampung ya, bisa kita berkomunikasi pakai VoIP. Jadi bisa gratis. Kan bagus banget tuh. Kok bisa ya telepon gratis? Padahal kalau kita nelpon orang aja bayar. Nah, jadi pakai VoIP ini kita bisa gratis, yang penting dalam jaringan yang sama. Dan nggak cuma telepon, jadi tadi bisa nggak cuma voice sebenarnya, jadi dia bisa menggunakan video juga. Jadi bisa berbagi video call atau video conference, bisa juga menggunakan atau mengirimkan data. Jadi bisa seperti kita kayak kayak pakai WA, kayak pakai WhatsApp, kita bisa ngirim foto, kita bisa ngirim file. Nah, di VoIP itu juga memungkinkan kita menggunakan semua fasilitas-fasilitas itu. Jadi VoIP ini alternatif telekomunikasi yang murah dan keren banget ya. Jadi kita bisa terapin, nanti kita kita coba. Kita lanjut. Nah, ini ada keunggulannya. Jadi dia punya keunggulan. Namanya keunggulan juga ada kekurangan, tapi kita bahas dulu. Tadi kita sudah dapat bocoran sedikit. Nah, karena butuh inovasi, otomatis harus bisa menekan biaya yang mahal. Nah, ini keunggulannya. Biayanya lebih rendah. Jadi cost yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah jaringan VoIP ini biayanya lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena kita memanfaatkan jaringan yang sudah ada, peralatan-peralatan yang sudah ada. Jadi biayanya otomatis bisa ditekan, ya, bisa ditekan. Karena dia menggunakan protokol H323. Jadi protokol H323 tadi juga diterapkan di Skype, diterapkan juga di Telkomsel, di Indosat. Nah, tapi mereka mengembangkan teknologi tadi, panggilan tadi menjadi teknologi yang sistemnya itu dikembangkan lebih bagus, lebih rumit. Jadi kemudian H323 tadi dikembangkan menjadi teknologi SIP. Nanti kalian carilah ya. SIP itu apa? Kalau panjangannya itu bahasa Inggrisnya Session Initiation Protocol. Nanti kalian kalau penasaran tentang VoIP ini silahkan cari literasi tambahan. Jadi kemudahannya banyak banget. Yang pertama tadi itu biayanya bisa ditekan atau biayanya lebih rendah. Oke, lanjut. Nah, karena biayanya lebih rendah, karena kan kenapa bisa lebih rendah? Dia
dia kan peralatannya sudah ada ya sebelumnya. Kayak telepon kita sudah punya, kemudian laptop kita juga sudah punya. Jadi dia bisa menghubungkan laptop, dia bisa menghubungkan laptop ke komputer, laptop ke telepon atau telepon ke telepon atau sebaliknya, komputer ke telepon, dia bisa hubungkan. Nah, kemudian selain biaya yang lebih rendah, kemudian dia hemat di pembangunan infrastruktur. Kok bisa hemat? Karena infrastrukturnya sudah dibangun sebelumnya. Jadi kita bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun oleh penyedia telepon analog. Jadi kita bisa nebeng sekalian. Jadi kita nggak perlu bangun jaringan lagi. Apalagi kalau sudah hari ini sudah ada infrastruktur untuk internet, jadi otomatis hemat banget. Jadi nggak perlu bangun infrastruktur dari awal. Jadi murah, hemat ya. Kemudian mudah dalam membangun jaringan, tadi hemat infrastruktur tadi. Kemudian lagi hemat bandwidth. Jadi di internetnya juga lebih hemat. Bahkan tadi yang kita mau praktekin di lab itu nggak butuh sama sekali bandwidth. Maksudnya nggak butuh sama sekali internet. Jadi bukan sekedar hemat, ya nggak perlu gitu. Tapi kalau kita menggunakan internet, hemat. Contohnya kayak WA. Panggilan WA itu lebih murah dibandingkan panggilan menggunakan telepon biasa, telepon rumah seandainya telepon ke Arab Saudi. Panggilan suara aja udah mahalnya bukan main. Apalagi kalau kita panggilan video tapi tidak pakai VoIP, wah, bukan main itu nyedot nyedot apa? Nyedot pulsa. Makanya pakai WA itu mau telepon kemana aja lebih murah. Kenapa? Karena teknologi yang digunakan bukan operator biasa tapi sudah menggunakan internet. Jadi telepon kemanapun sekarang nggak perlu bayar lebih. Kenapa? Karena sudah terakses atau dihandle sama teknologi internet. Jadi biaya lebih rendah tadi, kemudian infrastrukturnya sudah ada, jadi kita nebeng di infrastruktur internet, kemudian kita bisa menghemat bandwidth karena aplikasinya sudah berjalan di level internet. Kemudian dia bisa digabungkan dengan telepon di kantor atau telepon lokal atau biasanya nyebutnya PABX. Jadi biasanya kalau di kantor itu kita ada extension atau ekstensi. Contohnya kayak telepon kantor itu seandainya 0542 422. Nah, nanti itu bisa dicabang di kantor itu ke bagian administrasi nanti punya extension sendiri seandainya extensionnya 111. Kemudian ke bagian HRD ekstensinya 112, ke bagian keuangan ekstensinya 113. Nah, VoIP tadi bisa digabungkan atau dijoinkan dengan perangkat-perangkat PABX tadi. Jadi bisa digabungkan. Jadi otomatis dia memudahkan sekali kalau kita pengen merger teknologi. Jadi bisa digabungkan dengan perangkat lokal yang sudah tertanam sebelumnya, digabungkan dengan VoIP. Jadi keuntungannya jadi tambah banyak. Kalau cuma PABX tadi cuma bisa menghandle suara, jadi perangkatnya sudah bisa sekarang bisa dihandle pakai VoIP menggunakan video conference dan lain-lain. Jadi mudah digabungkan dengan perangkat PABX lokal. Dengan jaringan PABX tadi ya. Kemudian divariasikan dengan perangkat yang lain. Jadi dia bisa divariasikan dengan perangkat yang lain. Jadi dengan PC, dengan tablet, dengan IP phone itu tadi bisa divariasikan atau dijoin variasi dengan perangkat-perangkat lain. Kemudian dukungan softwarenya juga lebih banyak. Nah, kenapa dukungan softwarenya lebih banyak? Karena berbasis internet. Jadi banyak banget nih yang ngembangin. Banyak banget yang pengen ikut ngembangin si VoIP ini. Makanya hari ini aplikasi-aplikasi berbasis VoIP untuk telepon atau video conference menjamur. Hari ini kita pakai Zoom. Itu juga menggunakan teknologi VoIP yang sudah dikembangkan, pakai Skype,
pakai apa lagi? Google Meet, pakai WA, pakai Telegram, pakai apa lagi? Sebutin banyak nih. Pakai Line, pakai Kakao Talk, pakai macam-macam. Jadi softwarenya itu melimpah dan rata-rata itu gratis. Jadi kita bisa manfaatkan mau pakai yang mana. Kadang ada yang satu HP itu sampai 5 aplikasi untuk sekedar untuk telepon-teleponan aja. Ya, jadi banyak banget dukungannya. Nah, selain tadi ada kelebihannya, ada kekurangannya yang kita bahas. Tapi bukan berarti kekurangan ini nggak ada solusinya. Ini kekurangan ini ada solusinya masing-masing. Pertama, kekurangannya kualitas suara tak sejernih telepon biasa. Kok bisa? Ya karena kita tadi menggunakan jaringan IP. Jadi kadang kalau apa? Kalau ada delaynya itu kalau jaringannya sibuk atau jaringannya padat ya tadi. Jaringannya padat. Jadi kalau jaringannya padat otomatis suaranya kadang delay atau nggak terlalu jernih. Nah, terus itu solusinya gimana? Nah, solusinya otomatis kita bisa mengatur supaya bandwidth-nya atau kecepatan internetnya itu kita upgrade. Tapi kalau kita nggak gunakan internet, kita mungkin bisa ngupgrade perangkat-perangkat modemnya. Nah, jadi kita bisa manage supaya walaupun banyak penggunanya, suaranya tetap tetap jernih. Jadi perangkatnya kita tingkatin. Kemudian kelemahan kedua ada jeda. Jadi ada jeda saat mengobrol. Jadi contohnya kalau kita panggilan video tiba-tiba kok satunya suara kok orangnya diem aja. Suaranya muncul, gambarnya kaku. Nah, itu salah satu kelemahannya ada jeda. Biasanya itu masalahnya masalah hardware tadi juga, bandwidth juga sama seperti suara tadi. Kemudian masalah di infrastruktur jaringannya. Biasanya kalau ini dalam dalam masa pengembangan biasanya mereka kan nambah ya, nambah pengguna otomatis dia juga harus nambah perangkat. Nah, supaya tadi nggak ada jeda tadi, ngurangin jedanya. Jadi nanti ada delay suaranya udah nyampe gambarnya masih freeze atau gambarnya beku, kemudian suaranya nggak jernih. Jadi perangkatnya juga harus diupdate. Kemudian juga ada kelemahan yang ketiga yaitu kadang kalau kita nelpon, yang kita telepon ternyata nggak online, otomatis nggak bisa nyambung ya, otomatis nggak bisa nyambung. Jadi kayak kita WA nih, kita kalau telepon WA ke teman kita dia nggak online kan tulisannya apa itu? Menunggu atau apa gitu ya. Nah kalau kita telepon dia pas online, tulisannya berdering, gitu kan? Atau apalah bahasanya. Itu kita bisa tahu karena kita tahu kan biasanya kalau itu online, oh ini online, ini nggak online. Nah, masalah itu muncul. Jadi kalau dia nggak online, kita nggak bisa telepon-teleponan. Dia kehabisan paket gitu, kita nggak bisa nelpon. Jadi kita harus solusinya ya janjian aja sebelumnya ya. Jadi kita bisa janjian. Nanti kita meeting jam sekian atau kita video call jam sekian. Jadi nanti dia berusaha nyari jaringan yang mana dia di situ dia bisa online. Jadi kelemahan ini bisa kita atasi juga dengan janji tadi, janji temu atau janji video conference. Kemudian alat yang mahal. Alatnya tadi kan ada IP phone itu yang termasuk mahal. Kalau yang lain saya rasa murah ya. Kenapa? Karena kayak smartphone itu yang bekas saja banyak terus sudah canggih-canggih kadang dan biayanya juga apa? Biaya pembeliannya lebih murah. Itu sudah insya Allah sudah bisa diatasi. Jadi biaya alat mahal itu apalagi sekarang ada online shop segala macam di Tokopedia atau Lazada itu sudah banyak banyak promo telepon genggam atau smartphone baru sudah banyak banyak promo. Jadi tadi masalah alat yang mahal itu sudah mulai bisa diatasi. Jadi bisa juga patungan kalau infrastrukturnya yang mahal bisa juga patungan. Contohnya kita bangun telepon gratis tadi untuk satu kelurahan berarti kita bisa patungan satu kelurahan, banyak RT kita patungan, kemudian kita beli perangkat jaringan atau perangkat infrastrukturnya tadi secara bersamaan. Jadi biaya yang kos yang dikeluarkan itu bisa ditanggung bersama-sama. Nah, kemudian dia juga ada kelemahannya yaitu menghambat jaringan
menghambat jaringan internet. Nah, jadi keterhambatan ini biasanya itu karena kurang diatur atau kurang rapi pengaturan manajemennya. Jadi kadang-kadang kalau sistemnya itu ada jenuhnya gitu, otomatis dia jaringannya jadi lambat. Istilahnya minta di refresh. Tapi kalau kita ngaturnya bagus, manajemen data atau bandwidth-nya bagus, otomatis ini bisa diminimalisir. Jadi solusinya manajemen VoIP-nya harus bagus banget ya. Harus bagus. Jadi operatornya juga harus di training, infrastrukturnya ditingkatkan, dimaksimalkan. Kemudian ada juga kekurangan di bidang kekacauan dalam sistem penomoran. Contohnya kalau kita ngasih nomor terus kita nggak manage, nggak atur yang rapi, nomornya itu kadang-kadang nggak urut RT 1 masuk, nanti urutan keduanya RT 2. Padahal harusnya selesaikan dulu RT 1, baru nanti diatur RT 2 dan segala macam, kemudian diatur per RT gitu rapi. Jadi nomornya dibuat rapi, jadi nggak bercampur-campur, nanti bingung operatornya. Ini hubungkan kemana, ini hubungannya kemana. Jadi harus diatur. Jadi solusinya gampang kalau sebenarnya. Karena sistem VoIP yang kita pakai, contohnya kayak breaker tadi, dia punya kemampuan juga yang kita bisa manfaatkan itu untuk memanage sistem penomoran. Atau membuat dial plan juga dia sudah punya kemampuan itu ya. Oke. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya tadi ya, teknologi VoIP kesimpulannya adalah sebuah protokol teknologi berbasis internet ya. Jadi dilakukan melalui IP, tapi walaupun nggak ada internetnya juga bisa kita gunakan. Nanti kita praktekkan. Kemudian keamanannya lebih bagus, tadi terus bisa hemat infrastruktur, kemudian hemat dalam bandwidth dan segala macam. Jadi keunggulannya juga banyak banget, walaupun di sampingnya juga ada kekurangan yang mana, tapi kekurangan itu masih bisa kita carikan solusinya. Oke, kita selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanya jawab lagi. Hidupkan speakermu. Silahkan tanyakan. Ini sudah satu sisi dari saya. Saya harapkan ada feedback, ada pertanyaan atau masukan ke saya. Silahkan. Sudah berapa menit nih? Sudah ada sejam kali ya? Nah, gimana anak-anak? Halo, TKJ. Hadir, hadir, Ayo, hadir. ada Yes. pertanyaan atau malah nggak ada yang masuk sama sekali tadi materinya? Tanya, jadi kamu ada aktif sedikit gitu loh. Bukan aku, sama yang ngomong. Tanya apa gitu loh, Pak. Nah, VoIP tadi kan kelebihannya banyak banget, kekurangannya juga ada. Masa sih nggak penasaran itu makanan apa, teknologi apa gitu? Tanyain. Tanya kekurangannya, Pak. Apa gini kenapa tanya? Atau tanya kapan prakteknya gitu ya. Nanti prakteknya segera kita atur ya. Jadi nanti ada praktek. Jadi teknologi ini nanti nggak cuma angan-angan, ini nggak ini teknologi apa sih kok nggak bisa dipraktekin, nanti kita praktekin di lab. Otomatis nanti praktek yang kita laksanakan pakai prosedur kesehatan ya, nggak semuanya bisa langsung hadir bersamaan, kita batasin mungkin cuma 5 orang sekali pertemuan, itu pun kita kasih jarak supaya tetap aman, supaya nggak tertular COVID. Jadi nanti kita tetap menggunakan prosedur keamanan yang kita atur. Gimana anak-anak? Ada apa enggak? Nanti di akhir pelajaran, nanti akan saya kirimi kuis ya atau soal untuk refleksi. Jadi soalnya itu nanti masih berhubungan dengan tema kita hari ini tentang VoIP. Jadi di situ nanti tujuannya apa sih dikasih kuis supaya saya tahu kalian tuh paham apa enggak sih? Yang belum paham Nah, Pak,
Itu Ya. kuisnya itu pakai form atau kuis? Nanti kuisnya pakai Google Form ya. Jadi langsung kalian Google jawab. Chrome. Nanti formnya saya taruh di mana ini? Di Classroom apa di WA? Di Classroom nggak apa-apa, di WA juga nggak Oke. apa-apa. Paling enak. Nanti kalau di WA nanti kalian teruskan ke grup utama ya. Kan ada grup utamanya ya. Jadi kalian tolong teruskan nanti di share linknya. Jadi nanti silahkan diisi. Nanti ada tugas yang saya kasihkan. Mungkin kalau nggak bisa langsung mungkin agak siang dikit. Karena saya ada meeting yang lain. Mana yang lain nih? Kok adem-adem aja. 14 orang. 14 orang. Yang lainnya molor nih tidur. Sabta, Satrio, Andika, Ibnu. Terus siapa namanya yang cewek-cewek itu? Medi. Siapa lagi? Siti, kemana Siti? Siti mana? Siti. Kok nggak ada ceweknya ini? Yulia. HP-nya rusak atau orangnya tidur? Atau di Biasa perempuan banyak tugas rumah. tugas di rumah. Gimana rasanya belajar di rumah? Pertama kayak gini. Ya lumayan. Ya Lumayan lumayan juga apa? sih. Lumayan. Lumayan tuh apa Nggak lumayan? jelas. Penjelasannya tadi bisa diterima atau mental semua? Tentang sih. Bisa Pak. Ya, bisa Ya. diterima. Bisa. Nah, Bisa sih. Bisa. Pak, dapat setengah jam Mas. dapat setengah jam. Ya nanti kita ketemu insya Allah ya di materi praktek. Nanti kita oprek nih teknologi ini kita oprek. Kita coba ke kalian sampai kalian tuh mahir. Kemudian saya harapin juga siapa tahu bisa teknologi ini diterapin di lingkungan kalian. Siapa? Ya. Siap. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sesi ini kita akhiri aja ya. Jadi kita nanti ketemu di sesi berikutnya, mungkin mata pelajaran yang lain atau di praktek lagi. Oke? Oke. Oke. Ya. Oke. Kalau ada kesalahan selama penyampaian atau ketidakjelasan, ya saya minta maaf. Oke, saya Kasih tugas akhiri. Pak yang banyak. Tugas Pak yang banyak Pak. Jangan Biar Pak, ada- tolong Pak, jangan Pak. Mencinta kita Pak, tolong aja. Tugas rumah juga numpuk Pak. Ada tugas rumah juga Pak. Ya kita imbangi lah. Kan proporsinya di kelas 3 itu sebenarnya lebih banyak prakteknya, lebih banyak titik tekannya ke Kalau gabut kerjain soal gitu loh. Kalau saat gabut kan Alasan nih. Kamu yang ngebucin nih, parah. Oke, sudah. Kita tutup ya. Suruh nanya nggak mau malah debat. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak ya Pak.